sampan yang telah kami buat, kami akan melakukan uji coba keseimbangan di laut. Kita saksikan sebentar, kira-kira sampan ini akan berada di laut sana. Lana, no que no. Sahabat Teknika, selamat bertemu lagi di channel Ferdito kan. Hari ini hasil karya dari anak SMK Negeri Sukaran Pusa, program kalian Teknika Kapal Penangkap Ikan pada video part 1 dan 2. Hari ini kami melakukan proses pelepasan sampan. Seperti apa sampan itu diapungkan untuk melihat stabilitasnya, keseimbangan. Dua siswa ini sementara melakukan simulasi atau percobaan sampan ini. Oke, ternyata sudah bisa digunakan. Ini para siswa dan siswi sementara dengan raut wajah penuh bangga atas hasil karya mereka yang telah mereka lakukan. Di sini juga instruktur yang wajahnya penuh percaya diri sementara menatap indahnya pantai Flores Timur. Sebentar kita saksikan muatan ditambahkan. Kepala sekolah menganjurkan untuk ditambahkan muatannya. Seperti apa stabilitas dari sebuah sampan ini, kita saksikan. Oke. Ya. Nah, ini masih uji coba. Belum final 100% ya. Dengan jarak sekarang sekitar 30 meter dari bibir pantai, siswa ini melakukan uji coba. Dan Bapak Kepala Sekolah juga dengan sangat serius mengamati. Mereka melaju cukup jauh. Diperkirakan sudah 40-50-an. Ada beberapa simulasi yang dilakukan siswa, bisa dengan miring, melingkar, berbelok total juga dilakukan. Ini adalah sampan 02 dengan model yang belum diberi pigmen atau cat dasar ya, hanya bagian dalamnya saja. Kita lihat. Oke, Bapak Kepala Sekolah memberikan apresiasi atas
hasil karya siswa pada kesempatan ini. Sampan kedua, berikut siswa mulai. Oh, ternyata ada cewek juga yang lagi seorang putri mata wayang ikut juga dalam sampan ini. Oke. Dia agak pendek. Oh, ini lebih simpel. Itu tengah lebih enak itu. Itu lebih timang, Bay. Ini harus potong. Hati lebih baik. Banyak om. Kayak berapa? Cara putar haluan. Bagian mana nak? Bagian mana, Pak? Ini sudah kawan. Oh iya. Bagaimana Pak John? Ada beberapa lintasan uji coba yang sengaja dilakukan seperti membelok dalam keadaan tiba-tiba, kemudian memiringkan sampan ini untuk menguji stabilitas atau keseimbangan dari sampan yang dibuat. Woi, terlihat mereka sudah mencapai jarak di atas 50 meter dari sudah 100 meter ya dari pinggir pantai. Nah, ini dengan kedalaman juga lumayan ini. Ini adalah sampan yang kemarin kita sengaja memotong untuk melakukan praktek penyambungan bodi sampan pada video part 2 kemarin. Dimensinya mengalami pengurangan sekitar 10 cm dari sampan yang terlihat di depan ini. Guru pendamping, kira-kira sudah berapa persen hasil karya siswa ini? Prediksi. 85%. Kira-kira rencana teknis yang harus dikembangkan untuk mencapai 100% apa saja yang perlu dilengkapi? Pemberatnya. Kemudian beban, keseimbangan. Oke. Apa perlu diberi variasi kayak pengecetan? Oh, perlu. Wah, mau rencana kasih nama apa nih, Pak? Bocorannya. SMK bisa, TKP mampu, Pak. Wah, oke, kita saksikan nanti seperti apa. SMK bisa. Ini sebuah sampan yang sengaja mendarat dengan bagian belakang ya. Halo, Putri, Nona, bagaimana rasanya? Apa ada rasa takut tidak? Tidak takut. Kenapa tidak takut? Bangga tidak dengan hasil karya sendiri? Oke. Nah, ini mau mendarat sampan dengan kapasitas muat 4 orang. Kapasitas muat 4 orang. Apa masih bisa ditambah? Tambah bisa. Ada Rahman masih bisa tambah ya? Oke, kita lihat. Kita coba kemampuan daya muat sampan ini. Apakah masih bisa ditambah orangnya? Oke. Terlihat siswa dan seorang putri. Mereka sementara berada di atas sampan hasil karya mereka yang dikerjakan kurang lebih 1,5 minggu. Nah, ini mereka sudah berada di jarak sekitar 30 meter dari tempat ini. Disaksikan oleh Bapak Kepala Sekolah, guru instruktur dan juga teman-temannya yang juga sangat bangga. Terlihat wajah mereka bangga, haru, ya, terpesona. Ya, agak sombong juga mereka, kelihatan mukanya ya. Iya, dari kejauhan terlihat uji coba sampan ini dengan kapasitas muat 5 siswa. Nampaknya
keseimbangan, maksud saya stabilitas dari sampan ini mau dibilang kategori cukup baik. Ada 5 siswa. 5 siswa, oke. Oke, mereka sudah mendarat di bibir pantai. Bagaimana posisi sampan dengan ini, apakah dia berhasil tenggelam atau sedang melayang? Bapak Kepala Sekolah memberikan tantangan terhadap siswa-siswi bagaimana mereka berupaya untuk menangani sebuah musibah ringan ya yang terjadi di tengah laut. Barangkali sebentar disimulasikan sampan akan terbalik, dan seperti apa kondisi sampan? Apakah mengapung atau kau tenggelam? Artinya sampan ini dirancang dengan supaya yang depan dan belakang ini sudah bagus, sehingga kemudian kalau ada sesuatu sampan itu melayang. Ini yang kita ada coba. Oke. Apakah benar atau tidak? Oke, yakin teman-teman? Apakah dia tenggelam atau melayang? Melayang. Oke, saksikan. Bapak Kepala Sekolah memberi tantangan ya. Oke, tantangan diterima. Tantangan diterima. Ada beberapa siswa, kita lihat ada berapa orang nih ya. 2, 4, 5 siswa. 5 siswa melakukan skenario. Ternyata seorang siswi sangat berani. Kita diam. Iya, sampan ditenggelamkan. Oke, sampan sengaja ditenggelamkan dan ternyata secara teori dan memang sampan tidak akan tenggelam. Sekarang siswa dan siswi sengaja membenamkan sampan itu dengan air full. Ternyata terlihat di sini dari jarak sekitar 100 meter sampannya masih melayang di atas permukaan air laut. Dengan kedalaman tidak terlalu dalam. Artinya Bapak, semakin dalam tekanan air laut juga semakin tinggi. Nah, itu berarti dipastikan nyaman. Oke, oh ya, skenario kedua, sampan ditenggelamkan lagi, sengaja untuk ditenggelamkan. Ternyata, ternyata juga sampan masih tetap melayang di atas permukaan. Berarti tingkat safety-nya cukup luar biasa. Oke, ini sampan yang sudah diuji coba. Wah, ternyata air lautnya dikasih full ya. Oke. Halo cewek, sini dulu. Yakin tadi tidak terjadi bahaya ya? Tidak. Kenapa tuh? Karena ada? Karena ada
ruang udara. Oke, jadi pasti ya. Bangga tidak? Bangga dengan karya sendiri ya. Rela basah hanya untuk mau uji coba. Sampan Bapak Kepala dalam kondisi penuh air dia tetap mengapung. dia tetap mengapung. Artinya fungsi daripada bahan yang direncanakan untuk menambah daya angkat sampan terhadap air ini cukup berhasil. Ya. Jadi ruang kedap udara dan air ya, yang dibuat di bagian depan dan belakang sangat-sangat berfungsi dengan baik. Kira-kira sampan bisa diangkat oleh berapa orang? Dua orang saja. Oke, buktikan. Buktikan. Oh, ternyata hanya 2 orang juga. 2 orang saja yang bisa mengangkat sampan ini. Sangat efektif. Adek, sampan ini bisa diangkat oleh berapa orang? 2 orang bisa? Oh, 2 orang bisa ya? Coba skenario kan? Coba 2 orang, sama lihat itu. Wah, ini ternyata 2 orang bisa mengangkat sampan ini. Sangat efektif ya, sangat ringan, kuat dan terpercaya dan nyaman ya. Oke. Baik, Pak Guru dan anak-anak, saya mengapresiasi uji coba yang dilakukan pada pagi ini, sehingga waktu di darat saya masih melihat perlu ada dibuat lengan, dibuat tangan, dibuat kaki. Tetapi dengan melihat kondisi yang ada tadi, uji coba yang pertama sampan yang panjang tadi, yang 01 ya, itu kelihatannya waktu turun pertama memang agak ragu, agak tidak seimbang. Tetapi sudah bolak-balik 2-3 kali itu keseimbangannya sudah nampak itu. Ya, uji coba sampan yang kedua itu ternyata dia lebih pendek, tapi keseimbangannya lebih sempurna. Itu saya mengajukan apresiasi kepada kalian. Ya, tepuk tangan itu. TKPI bisa. SMK bisa. TKPI yes. TKPI yes. Pak Tino, Pak Ferdi, Pak Alimin, saya ucapkan banyak terima kasih. Pak Joni juga. Pagi ini kita sudah melakukan uji coba. Saya kemarin memang punya kekhawatiran apakah sampan ini miring kiri, miring kanan. Ternyata pagi ini sukses. Ya? Oke, saya kira itu saja penyampaian saya. Kiranya ini menjadi modal kita, modal kalian untuk berwirausaha setelah tamat dari sekolah ini. Oke? Siap. Uji coba sudah dilakukan dan para siswa sudah sangat puas dengan hasil karya mereka. Perlu diketahui bahwa sampan ini belum 100% pengerjaan, jadi masih 85% masih ada peluang untuk dilapisi beberapa lapisan lagi, dan diperlukan finishing. Kita kembalikan ke bengkel sederhana atau bengkel pembuatan ini guna dilakukan reparasi. Lagi 15% lagi yang harus kita selesaikan ya. Oke. Nantikan video selanjutnya bagaimana kondisi sampan itu berada di kondisi 100% nanti.